Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratis safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Semua habaina wa mahadina wa jaddi wa dan'usina wa lirrahmina wa malaikatil muqarrabin. Khususan mu'alifatul kita wa khususan ikatil salihah wa sahabil hajah. Sya'ulul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم روحنا القبور من المنات والرسول والسلامات من مشاعر وغربها خصوصا إلى بين وبيكم شاول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimahullah ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Allah ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima Allah ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Syahudul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir واحلل عقدة من قولنا ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بالكل إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا بالكعبة قبلتا اللهم أكرمنا منك من الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحد المرسلين ويرحمنا ملائكة المقربين إلهنا دا مقصودنا ورزقنا مطلوبنا أعطينا محبة ومعرفتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رحمن الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ورحمة الله العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa ta'ala rasulillah, wa washabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam, yang berbahagia tuan pengurusi surah dan saudara kuasanya, datuk, datin, doktor, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Pagi yang berbahagia ini kita bersua kembali dengan suasana walafiat baik jasmani rohani. Dan kita berada sekarang di 13 Sya'ban. Alhamdulillah, tahniah pada tuan-tuan yang masih berpuasa. Dan kalau merasa ini mulanya Yaumul Bid pada hari ini, ya 13, besok 14 dan 15. Kebetulan di bulan Sya'ban, besok ini malam nisfu Sya'ban, 14 malam 15. Dan ketuan tahu, di bulan Sya'ban ada peristiwa dua perkara yang besar sekali. Pertama, pergantian buku. Buku lama ditutup, diganti buku baru yang akan bermula besok. Besok malam insyaAllah, nisfu Sya'ban. Dan yang kedua, peristiwa pergantian kiblat, di mana kiblat umat Islam ketika itu menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa dirubah menjadi ke Masjidil Haram, ke Ka'batul Mukarramah. Ini peristiwa besar. Dan bulan Sya'ban pula, kalau masyarakat Jawa sana disebut bulan ruah. Bulan ruah, bulan mengirim arwah. Ini tradisi yang luar biasa. Kenapa? Karena sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia. Maka rasanya satu keluarga ini merasa bangga kalau bisa mengirim, berdoa bersama untuk ayah, ibu, atuk dan neneknya untuk menghadapi bulan yang paling mulia. Itu maka kenduri arwah. Maka dari itu tuan sekalian, di bulan Sya'ban ini banyak orang-orang kenduri arwah dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Karena itu juga doa kepada kedua orang tua itu ada dalilnya, ada hadisnya, yaitu
idza madda ibnu adama in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bi aw waladin sholihin yad'u lah. Bila anak cucu Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya, selesai dah. Dah tak boleh lagi, terputus dunia. Illa ada except, kecuali 3 yang masih terus berjalan. Yaitu, pertama sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang ketiga, anak-anak yang soleh dan solehah yang mendoakannya. Ada 2 syarat. Putra-putri mesti soleh, mesti solehah, dan mesti mendoakan. Maknanya apa? Kalau anaknya soleh, ahli ibadah, tapi tidak mendoakan ibu dan bapaknya, menangis tak berlagu lah orang tua ini. Menangis tuan-tuan, karena menunggu kiriman. Dalam kitab Kasyfus Syubhat, karangan Hasan Rabi, saya baca ada 140 muka surat. 100 muka surat itu sendiri berbicara tentang suasana orang dalam kubur. Orang dalam kubur ini tuan-tuan digambarkan setiap menjelang maghrib dia bergerak macam ini, kubur itu di pintu sana, dia datang menunggu di depan pintu sana. Banyak yang menunggu, tapi juga tidak sedikit yang duduk, relax, enjoy dan santai. Kalau yang menunggu tadi dapat kiriman dari putra-putrinya atau saudara sebagainya, dapat doa, dia bergembira, senyum-senyum, balik dengan riang gembira. Kalau tidak dapat kiriman, tangannya di atas kepala begini dan mengutuk anak-anak dan cucunya. Kenapa engkau lupa, wahai anak-anakku, dengan mak, bapak? Kenapa lupa cucu cicitku? Coba menangis tuan dan sekalian. Kalau nggak percaya, coba tuan masuk section 21. Dan nanti telepon pada saya, betul atau tidak? Luar biasa. Dan yang duduk relax, enjoy tadi, ditanya, tuan kenapa tuan-tuan dan puan-puan tidak pergi ke pinggir kubur sana menunggu kiriman? Macam mana saya nak menunggu kiriman? Subuh-subuh anakku di section 20 sudah doakan saya. Di surah An-Nur sudah mendoakan saya. Asar anakku yang di Kelantan sudah doakan saya. Maghrib anakku di Johor sudah mendoakan saya. Isya anakku di Jepun doakan saya. Tengah malam anakku di Amerika doakan saya. So, relax lah. Nah, ini mendoakan. Nah, tapi sebaliknya, mendoakan tapi tidak soleh, tidak solehah. Apa kata malaikat? Minta maaf, nomor yang ada dial sudah tamatkan perkhidmatannya. Tak nyambung tuan-tuan. So jangan main-mainnya. Jangan main dengan apa yang telah diajarkan dalam ajaran kita. Baik. Waalaikumsalam tahniah dan sekalian ya. Okey, jadi Syaban saya ingatkan kalau tuan-tuan belum makan minum saat ini niat berpuasa Yaumul Bid. Hari ini Yaumul Bid 13. Besok juga Yaumul Bid dan kebetulan jatuh hari Isnin. Hari Isnin memang sunnah berpuasa. Yaumul Bid sunnah berpuasa. Kebetulan masuk bulan Syaban sunnah berpuasa. Dan kalau ibu-ibu, bapak-bapak, putra-putri kami masih punya qada, diniatkan qada besok. Dapat, jadi satu niat qada saja dapat 4 puasa. Qada 1 selesai, Isnin dapat ganjaran, Yaumul Bid dapat ganjaran, bulan Syakban dapat ganjaran. Ini namanya clever. Ini namanya kerja cerdas. Nah, gitu dong. Kan kita selalu ingatkan, mari kita kerja keras, kerja yang cerdas, kerja yang tuntas, kerja yang ikhlas. Nah, gitu lah. Adalah teknik-teknik begitu tiap tahun, walaupun kita tidak menjadi pemimpin besar atau pemimpin kecil dan sebagainya, kita punya satu cogan, satu falsafah setiap tahun yang harus kita selesaikan gitu. Jadi ada semangat, ada move on kehidupan kita ini. Nah, tahun ini begini, tahun depan apa cogan kita, terserah. Yang penting Tuhan kan jadi pemimpin dalam rumah tangga.
Sebagai presiden dalam rumah tangga mesti mempunyai satu program-program dan progres yang mantap, yang bagus sehingga boleh diikuti oleh putra-putrinya begitu. Ya, kerja cerdas ini tadi puasa 1 niat tapi 4 dapat. Itu namanya kerja cerdas. Seperti Datuk Datin tuan masuk ke surau ini. Yang cerdas kan ada 9 dapat 9 poin. Bagaimana 9 poin? Okey, masuk aja pagar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadzal masjid sunnatan ta'ala. Poin. Yang belum niat segera niat. Jangan diam aja dalam hati. Masya Allah aku belum niat. Biar dapat poin. Kedua, terus salat sunat tahiyatul masjid. Okey, poin kedua. Sambil menunggu azan, tuan sekalian baca Quran ke, zikir ke, salawat istighfar. Dapat 3 poin. Lepas azan dan sekalian kita solat qabliyah 4 poin. Lepas tu solat berjamaah dengan Pak Imam kita 5 poin. Lepas jamaah kita duduk wirid sebentar zikir pada Allah 6 poin. Kemudian solat sunnah badiah kalau tidak subuh dan asar 7 poin. Dengar pengajian 8 poin. Sambil keluar ke surau atau masuk tadi memasukkan duit untuk surau atau keluar untuk Kota Zawidin 9. Masuk surau tapi orang cerdas dapat 9 poin. Oh, ini ganjaran besar tuan-tuan. Allah tidak menyanyiakan. Ini kerja cerdas. Kalau kerja goblok kan lain. Masuk surau, balik bawa slipper orang lain. Ini kan sontoloyo tu. Ya, ini pahami dong. Dan berterusan, mana yang baik kita kekalkan, kita istiqomahkan. Lepas itu kita viralkan, kita ajak, kita share kepada orang lain. Jangan beritahu hoax saja kita share. Ada cerita dari Mekah, katanya makam Ibrahim sudah dirubah, sudah dipurkan, tidak akan digunakan lagi. Dipindah ke Hijr Ismail. Wah, viral keluar. Sontoloyo, tengok apa-apa. Tidak tabayun dulu, sebarkan semua. Mana begini ini? Sikit-sikit sebarkan, sikit-sikit percaya. Mana boleh? Tuan tu diajarkan Islam itu mesti tabayun dulu. Disahihkan dulu. Karena sekarang meragukan. Profesor ke, doktor ke, engineer ke, lawyer itu title akademik. Meragukan. Title agama pun, ustaz, tok guru, tok kiai, tok imam, tok lebay, tok qadi, tok mufti. Perlu disoalkan dulu. Benar atau tidak? Karena itu title aja. Manusianya tetap juga manusia. Tetap salah dan lupa. Apalagi apabila ada ikut kaidah dunia ini. Fihil fulus, lulus. Wa mulus, wa telus, wa ga'lus. Hati-hati tuan-tuan. Ada fulus. Laisal fulus, ada fulus. Mampus tuan-tuan. Jadi kaidah otak manusia sekarang. Jangan kata duit saja. Sehingga bisa mengalahkan hukum hakam yang telah dipegang selamanya. Kalau hanya fulus. Okey, tuan sekalian. Nanti malam jangan lupa. Besok malam Isnin, malam Selasa. Nisfu Syaban. Ada amalan yang terbaik. Solat sunnah di malam Nisfu Syaban. Waktunya boleh ba'dal maghrib atau ba'dal isya atau tengah malam. Pokoknya sebelum subuh. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Mana-mana solat sunnah yang tidak sunnah berjamaah, boleh berjamaah atas dasar untuk latihan, untuk tarbiyah, untuk melibatkan kebersamaan. Siapa yang berpendapat? Al-Alamah Imam Nawawi, pengarang syarah Muhadzab yang mensyarahi Sahih Bukhari itu, pengarang kitab Al-Azkar, pengarang kitab Arba'in Nawawi. Itu ulama luar biasa. Tapi ulama Islam kontroversi. Mana ada Nabi tak buat. Pada bid'ah lah. Tak ada guna. Last minute. Tuan tidak puasa. Tidak solat. Yang rugi siapa? Kasihan dong. Malam besok. Siannya usolli surat al-nisfi Syaban. 2 rakaat. Bacaan bebas. Boleh jamaah. Tapi ada sujud yang terakhir. Sudah bulan lepas sudah kita bagikan. Masing-masing didapatkan. Sujud yang terakhir. Nabi membaca doa ini.
Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Nggak jelas tuh. Sudah diberi awal-awal tuan-tuan beli masuk kocek hilang, kecuci oleh masuk mesin basuh hilang lagi, diberi lagi hilang lagi ya sampai kiamat kurang 2 hari ya tak hafal-hafal. Betul Pak? Betul Bu? Kok senyumnya mencurigakan? Inilah kelemahan kita. Tidak mau berubah-ubah, stagnan. Sejak dulu kini selamanya sama. Mana boleh. Kita mesti ini abi. Sebab itu, dari yang saya baca tuh, confirmnya begini. Ini dalam kitab Duratul Nasihin. Yang menyampaikan ini hadis an Abi Hurairah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, pada malam ini, ini sahabat besok tuh, aku didatangi Jibril dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, bangun, angkat kepala dan kedua tanganmu ke langit, mohonlah kepada Allah. Jadi Nabi pun suspend. Ya Jibril, malam ni malam apa? Malam ni malam nisfu Sa'ban, malam dibukakan 300 pintu rahmat. Sesiapa yang minta dikabulkan, minta ampun dimaafkan. Nabi lepas itu datang. Tapi doa itu ada ya disebutkan semua doa dikabulkan except ini kecuali 10 golongan. Ini doanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Terpaksa seorang balik karena tanggal 3 besok malam kan. 10 golongan itu apa? Disebut oleh malaikat Jibril. Pertama, asyirku billah, orang menyekutukan Allah. Dan syirik ini Tuhan sekalian, jangan hanya dilihat orang yang menyembah batu, menyembah kayu, menyembah selain Allah. Itu memang jelas itu, syirik yang jelas. Tapi yang mengejutkan adalah termasuk syirik yang terang dan jelas, yaitu syirik menyembah diri sendiri. Menyembah diri sendiri itu apa? Merasa dan mendabik dada yang paling pintar, yang paling sempurna, yang paling bagus, yang paling Islam, yang paling ini syirik tuan-tuan. Dalam kitab Al-Hikam oleh Ustaz Ibnu Athilah, dari banyak manusia macam ini hanya kena ilmu lebih aja mencabar, menganggap paling pintar. Ada lebih kaya menganggap paling kaya. Mana ada, kita ini pada dasarnya lemah, bodoh, miskin, tak punya apa-apa. Nak menggerakkan jari pun Allah tak izinkan, tak boleh. Kenapa Tuhan mengaku-ngaku ini? Itu yang jadi syirik jadi situ itu. Dan itu kita lihat. Malam besok kita bentang kertas putih. Adakah dalam diri aku syirik atau tidak? Tanya. Nilai sendirilah. Kita kertas putih kita buka. Untuk kesempatan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tukang sihir. Tukang sihir Tuhan sekalian, zaman peristiwa Nabi Musa alaihissalam, zaman Firaun, ada tukang sihir itu yang masuk Islam, menerima Nabi Musa sebagai Nabi. Hanya karena melihat kebenaran. Ini dilihat dari kita sendiri. Tukang sihir tuan-tuan, handalan Firaun, kekuatan anak emas Firaun tuan-tuan. Wah, tentunya mesti gajinya luar biasa. Peruntukan rumahnya, keretanya, bebas karena itu anak emas Firaun. Siapa melawan Firaun? Sihir. Satu ketika di pertandingan dengan Nabi Musa alaihissalam. Coba bayangkan. Di padang, dilihat ribuan, akan mulai jutaan sekarang melalui siaran langsung begitu. Tukang sihir tanya, apakah Tuhan dulu melemparkan atau kami? Ya silakan Nabi Musa, silakan kalian dulu. Semua tampar tali lemparkan berubah menjadi ular. Dapat ketepukan yang gemuruh tuan-tuan sekalian. Dapat aplaus yang luar biasa. Giliran Nabi Musa alaihissalam, tongkat dilemparkan berubah menjadi anakonda. Menghabiskan ular kecil. Melihat itu, tukang sihir langsung beriman. Amana bi ahli Musa wa Harun. Karena dia tahu ini bukan sihir, ini kebenaran. Terus beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Padahal sudah berpuluh tahun ikut Firaun. Melihat kebenaran berubah.
Yang kita ni nampak kebenaran di depan mata, masih ngomel, masih tidak menerima. So what happened? Bagaimana Tuhan? Takkan kalah dengan tukang sihir. Kebenaran tetap kebenaran. Berkali-kali saya contohkan Tuhan sekalian, karena Allah yang berfirman, Al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jangan pernah ragu-ragu, walaupun minta maaf dari mulut anjing. Kalau benar ya benar dari Allah. Tapi kalau pemimpin sekalipun, kalau salah ya salah. Jangan keliru dong. Nah ini tukang sihir. Bisa masuk Islam karena melihat kebenaran. Walaupun diancam oleh Fir'aun. Hai, kalau kalian masih tetap diingat Musa, akan potong tangan kamu sebelah kanan. Dan kaki kiri kamu. Sehingga kamu jalan miring-miring gitu. Apa mereka takut? Ucapan Fir'aun menjadi kenyataan Tuhan, dia mengaku Tuhan. Dan tidak ada yang boleh melawan. Tapi tukang sihir berani. Ampun Tuanku sebab patik mau diampun kalau bahasa kita sekarang. Silakan Tuhan menghukum. Tuanku hanya bisa menghukum kami di dunia. Tapi tidak mampu menghukum kami di akhirat. Oh luar biasa. Nah ini. Oke. Yang ketiga dukun atau bomoh. Yang keempat tukang tarik gaduh. Tuan-tuan marilah. Kita ini disuguhkan si gaduh aja kerjanya. Musyahin dalam bahasa Arabnya. Ini tak Allah akan tak terima. Carilah penyelesaian. Carilah yang baik. Masa kalah dengan Piramli. Tengok batu di kandang kuda tu. Istrinya cakap, abang, ada enggak suami istri yang tak gaduh? Lidah lagi tergigit, apalagi suami istri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Kan gitu. Riwayat Piramli. Piramli aja pinter. Ini orang yang besar, profesor, doktor, wakil rakyat ngomong saenake dhewe. Ngawur apa? Percari perdamaian yang aman, yang tentram. Jangan cari perselisihan. Jadi gaduh. Allah tak terima. Oke, dah. Yang kelima pemabuk, keenam penzina, ketujuh pemakan riba atau pengamal riba. Walaupun negara kita ada diamalkan Islam banyak sistem Islamik, masih ada juga yang suka riba. Pada riba itu digambarkan seperti zina kepada ibunya sendiri. Macam mana tuan-tuan sekalian? Baik, yang ke-8 derhaka kepada kedua orang tua, ke-9 suka mengadu domba atau bahasa Jawanya konspirator, suka berkonspirasi, suka adu sana, adu sini, cocok sana, cocok sini, mempengaruhi sana, mempengaruhi sini, namanya konspirator itu. Nah itu banyak kita lihat dengan mata kepala kita sekarang ini. Dan yang terakhir, pemutus silaturahim. Ini Jibril berbicara Nabi. Nabi mendengar, lepas itu fakhraja keluar, wassalat dan salat, wabaka fi sujudihi, dan menangis dalam sujudnya. Nah, sujud yang terakhir, sambil subhanallah wa bihamdih, ini tadi. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Sebagai ungkapan, ya Allah, kami tidak mampu, tidak terdaya untuk menghitung segala kebaikan yang kau berikan selama tahun ini. Sebagaimana kamu memuji diri engkau sendiri, maka segala puji bagi Allah sehingga kau ridho. Itu isinya lebih kurang. Menyerah pada Allah kan bagus. Waktu sujud pula tu, waktu di mana sujud tu, waktu yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kepala mahkota yang berharga ini sujud sama rata dengan tanah. Wah, hebat. Nah, itulah Tuhan sekalian. Baik, itu besok malam. Jangan lupa. Dah, kalau lupa doanya ya sholatnya dilakukan. Dalam sujud ya Allah saya nak mengapakan tapi tak apa-apa. Sudah itu aja. Serahkan pada Allah SWT. Baik tuan sekalian ya. Itu peringatan untuk besok malam. Jangan dilupakan. Karena malam itu malam pergantian buku baru. Wallah. Oke, jom kita buka kitab kita. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama.
Tolong limpatan terakhir hadis keberapa? Ada limpatan kecil di sini. Hadis ke 39. Oh, sudah nak habis ya. Ke 38 sudah ya. Mencari ilmu hendaklah ikhlas karena Allah Ta'ala. Sudah ya. Kalau ke 39 mengajar itu sedekah yang paling baik. Ya. Muka 39 atau hadis ke 39. Nah, ini lipatan yang terakhir bekasnya itu ke 35. Tapi mungkin sekarang 36 ya. 36. Nanti selepas itu Tuan, tolong ya, saya minta betul-betul lipatlah sedikit jadi senang. Baik, yang ini 36 itu betul agaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat. Sudah ini. Macam sudah ini. Sudah terakhir itu waktu itu diangkatnya ilmu bukan karena hilang, tapi diangkatnya para alim ulama. Ya, sudah ya. 37. Panjang hatinya panjang sekali. Ilmu bila tidak diamalkan berarti ilmu itu telah diangkat. Baik. An-Nabi Darda radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila sama' thumma qala hadha awanun yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai'in faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari kaifa yukhtalasul ilmu minna wa qad qara'na al-Qur'an fa wallahi la naqra'a annahu wa naqra'annahu auladana wa nisa'ana. Ila akhirilah Tuan sekalian ya. Kita untuk menyikat masa artinya lebih kurang. Baik. Daripada Abu Darda radhiyallahu an berkata, pada suatu masa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu baginda mengangkatkan pandangannya ke arah langit. Kemudian baginda bersabda, inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga mereka sudah tidak dapat lagi untuk menahannya. Maka berkata Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu an, bagaimana ilmu itu dicabut dari kalangan kami sedangkan kami masih membaca Al-Quran? Demi Allah, kami akan sentiasa membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak kami dan istri-istri kami. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, celakalah ibumu karena kehilangan kamu, wahai Ziyad. Aku sebenarnya menganggap engkau dari kalangan ulama di negeri Madinah ini. Cobalah lihat. Ini kitab Taurat yang ada di kalangan orang-orang Yahudi. Dan ini kitab Injil yang ada di kalangan orang-orang Nasrani. Apakah kitab yang ada di kalangan mereka itu telah memberi faedah kepada mereka? Berkata Jubair radhiyallahu an, lalu aku pun datang menemui Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dan aku berkata kepadanya, apakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda seperti yang tersebut pada hadis di atas tadi? Maka Ubadah berkata, benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda itu. Dan kalau engkau mau, maka aku akan ceritakan kepadamu. Dan ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia, ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia itu ialah khusyuk dalam salat. Masya Allah. Khusyuk dalam salat. Barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar, maka engkau tidak mendapati
Dari sekian banyak orang yang hadir di dalamnya itu akan seorang lelaki yang khusyuk dalam sembahyangnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keterangannya, tujuan dari belajar ilmu itu ialah untuk diamalkan. Bukan hanya semata-mata hendak menghiasi diri supaya dikatakan orang itu alim. Atau ia sebagai pelajar agama. Ya alim, ulama, ustaz, guru, kiai, lebih, bagaimana? Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti kata pepatah, seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, kalau pohon tidak berbuah, itu ditebang saja dan seterusnya dijadikan kayu bakar di dapur. Artinya orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa gunanya kitab yang tersusun di dalam almari kalau isi dan kandungannya tidak ada dalam amalan harian? Apa gunanya kita bersusah payah mengajar dan belajar ilmu kalau tidak diamalkan? Oleh itu, sewaktu kita belajar, hendaklah kita berniat bahwa kita belajar ilmu ini untuk diamalkan dalam sehari-hari. Jadi kewajiban mengamalkan ilmu ini merupakan tuntutan yang paling wajib ke atas semua orang alim yang bertugas sebagai guru, ke atas kalian orang yang belajar ilmu. Coba tuan, ajaran Rasulullah SAW semuanya terang, jelas, gamblang enceto wela-wela. Tapi kenapa kala sampai kepada kita menjadi berubah? Itu aja question mark. Persoalannya harus tanya pada diri kita masing-masing. Sempena untuk kertas putih kita buka besok malam tuh. Ayo kita lihat tuan-tuan, jujur. Tak usah menyalahkan sana dan sini, kita lihatlah. Masuk masjid kosong tuan-tuan, masjidnya yang hebat dan sebagainya itu. Kosong, tidak khusyuk. Bahkan sekarang tuan-tuan menakutkan kita di Mekah dan Madinah ini. Tempat paling suci. Sudah ada orang yang mendedahkan aurat di Madinah. Coba bayangkan. Tuan-tuan tawaf dan sebagainya. Sudah kurang tegaran doa. Yang ada selfie. Latar belakangnya itu, bangun yang tertinggi itu. Selfie, sana ACL selfie, dan salam tawaf bicara. Aku sampai sini ngomong dengan keluarganya ada di rumah. Ini di Mekah tuan-tuan. Di Madinah juga begitu itu. Masya Allah, luar biasa. Apa mereka tidak belajar? Nah ini yang dikhawatirkan. Tanda ilmu sudah ditarik. Anda tadi kan kami masih baca Quran ya Rasul. Apakah melihat orang Yahudi, kitab Tauratnya masih ada. Injil bagi orang Nasrani masih ada. Zabur masih ada. Tapi bagaimana? Sekarang kembalikan. Kita Al-Quran masih ada. Tapi persoalannya apakah kita mengamalkan atau tidak? Ya dituntut sini ulama-ulamanya, belajar agama ini. Bagaimana mengeterapkan agama? Jadi tuan-tuan sekali lagi, dulu sudah saya sampaikan itu. Tapi tak apa. Rujuk kepada surat Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Furqan ayat 30. Nabi menangis tuan-tuan. Sudah 1444 tahun yang lalu. Ya Allah. Ya kalau Rasul, Nabi berdoa. Mohon pada Allah, ya Rabb, ya Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana, mengambil Quran ini mahjura, main-main. Kaumku, kaum Nabi itu siapa? Kita lah, tuan dan puan lah, bukan orang kafir, bukan Yahudi dan Nasrani, kita ni yang mengambil Quran main-main. Surga neraka dia akan satu mainan belaka, hukum hakam jadi mainan belaka. Ini berlaku, dan tuan-tuan jangan main-main, jangan diam, tak apa, mana boleh. Kita mesti kritis, salah katakan salah.
Jadi permainkan Al-Quran itu sekalian. Dijadikan rujukan tapi tidak diamalkan. Dan ini tadi disebutkan. Pengamal atau pengajar ilmu agama, para alim ulama dan pelajar agama ini, kalau tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Ini menakutkan. Jadi mesti diamalkan. Paling senang itu aja. Coba bayangkan. Apa tidak tahu, tidak ingatkan para ustadz, Yaumul Bid, Isnin dan Kamis, tak puasa juga. Nanti di badan ini surat mana dalilnya? Malah terperangkap dengan provokator-provokator yang mengatakan, tak adalah, Nabi tak buatnya, tak betul. Padahal kitabnya jelas. Ulama-ulama dulu melakukan begitu. Tapi juga masih ini namanya punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Banyak yang sudah leka, yang sudah sembrono dan sebagainya. Jadi setidak-tidaknya kita ada break lah tuan-tuan ya. Dan sampai seperti disebutkan Nabi ini, tanda ilmu dicabut ya begitu itu. Quran masih ada untuk umat Islam lah. Tapi tidak diamalkan, hanya untuk perhiasan-perhiasan saja. Macam tadi Nabi sampaikan, mengambil Quran hanya supaya mainan. Hanya sebagai alasan untuk memberitahu pada orang lain yang tidak paham. Seolah-olah dia seorang hebat, seorang alim, rujuknya Quran. Bahkan mengatakan, ya hadis itu benar. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak kena sesat selama-lamanya. Selagi berbantu keduanya Quran dan Sunnah. Oh, hebat, memang betul. Memang itu ajaran Nabi. Tapi yang mengajar, yang mengatakan itu melakukan atau tidak? Mengamalkan atau tidak? Itu poinnya. Dan ini tercabutnya ilmu karena begitu itu. Jadi sulit Tuhan sekalian, susah. Mestinya para ulama, para ustaz, para guru, para kiai termasuk yang ngomong begini, membahas cerita yang adem, yang damai, yang sejuk, yang indah. Jadi masalah itu bisa bergantung. Ini malah menjadi kebingungan karena kenyataan-kenyataan yang sangat mengelirukan begitu itu. Dan hadisnya sudah menyebutkan panjang hadis ini Tuhan sekalian. Nah, jadi digambarkan begitulah suasananya, banyak orang-orang yang tidak khusyuk. Ilmu yang pertama dicabut yang sudah tidak khusyuk. Khusyuk dalam sholat tuan-tuan, sekali lagi ya, ini menurut lecturer atau saya waktu saya masih kuliah dulu, saya punya seorang lecturer namanya Profesor Dr. Jibril Murtado. Merangkum, meringkas itu para ulama-ulama diringkaskan dengan bahasa yang mudah. Untuk sholat khusyuk ada 4 syarat. Dimudahkan. Pertama, jaga wudhu. Jadi tuan dan puan pastikan wudhu kita dari membasuh muka ini tanda sebaiknya benar. Bagaimana benar dan tidak? Panggil tu imam kita, panggil tu ustaz kita, atau ibu panggil ustazah kita ke rumah kita, ajak makan tengah hari. Sebelum makan, demo dulu. Anak-anak, cucu-cucu lihat semua, mak atau bapaknya sedang wudhu, diperhatikan oleh ustaznya atau ustazahnya. Wudhu semua begitu. Dan setelah itu para ustaz mengatakan, itu betul tuan, betul puan. Alhamdulillah. Jadi anak tahu cara wudhu yang sebenarnya begitu. Itu perlu diulang balik setahun sekali ke atau 2 tahun sekali. Semacam kereta tuan lah. 15.000 kilometer tukar minyak hitam. Itu aja. Kereta oke, rumah oke, semua oke. Minum air filter oke. Ini sholat tak oke-oke apa kamu nih? Coba kita jujur. Ini musim untuk membuat kertas putih pada diri kita sendiri. Wudu mesti benar. Kalau wudu tidak benar, jangan harap diterima oleh Allah Ta'ala. Karena wudu syarat sahnya sholat. Kedua, memahami apa yang kita baca itu. Dari kabiro sampai innaka hamidum majid, pahamilah maknanya tuan-tuan. Walaupun kita tidak pakar, tapi paham. Nah, insyaAllah bisa khusyuk. Yang mau tapi tak paham, yang macam burung aja nih. Ngomel tapi tak ngerti, ya enggak dong. Bacaan Quran sejak dulu kini selamanya sama. Sejak kita di Tadika sampai Tabiwa. Taman didikan kanak-kanak sampai taman bimbingan tua-tua. Sama, tidak ada perubahan pun.
Coba kan? Yang ketiga, pastikan solat menghadap ke satu arah. Satu pas sujud. Nah, ini salah satu ini. Karena kenapa disebut itu kan zaman sekarang zaman bermacam-macam, berubah. Rumah kita terbuka dan sebagainya. Boleh tiap kanan kiri dan sebagainya. Ada permainan TV dan sebagainya. Coba bayangkan. Di rumah ada TV dan sebagainya. Ada suara handphone dan sebagainya. Tidak konsen. Cuma artinya konsentrasi. Begitu. Dan yang terakhir, yang keempat, yang sangat berat Tuhan sekalian. Pastikan makan minuman yang halalan toyiba. Halalan toyiba. Itu pastikan. Sebab kalau dah haram, Allah tak terima. Allah tu suci, maha suci. Tidak menerima yang tidak suci. Dan kita melihat betapa orang-orang besar kita ini, peraswah, penipu, pembohong, tukang fitnah, tukang ini amalan apa? Terus salatnya bagaimana? Nggak ada khusyuk, tuan-tuan. Ini yang harus dipahami. Makanan-makanan tak jaga betul, jelas terang-terang haram, saenake dhewe aja masih mempertahankan dan sebagainya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Rasanya berat hidup di akhir zaman itu sekalian. Kalau yang melakukan orang-orang goblok, orang kafir, tak apa. Ini orang-orang pintar dan sebagainya. Gimana Tuhan sekalian? Contoh analogi yang paling tepat. Tuan dan Ban punya handset. Saya juga punya handset. I call you tuan-tuan. Tuan-tuan handphonenya bermula 019. Saya coba hubungi tuan-tuan mengenai 010, 011, 012, 017, 018 sampai kiamat tidak akan bisa. Mesti ngam, mesti sharp. Begitu juga tuan pergi my bank tuh, nak cucuk, satu digit yang tidak ngam, tak boleh tuan-tuan. Apalagi kepada Allah SWT yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi ini, khusyuk ini disebut oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang paling pertama disebut adalah khusyuk. Kekhusyukan sudah hilang. Sudah hilang Tuhan sekalian. Masya Allah. Mari kita juga lihatlah diri kita sendiri. Begitu Tuhan ya. Minta maaf, satu aja hadis Tuhan sekalian. Kita berhenti pada hadis ke-38. Tajuknya mencari ilmu ndaklah ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini insyaAllah Tuhan sekalian ya. Kita bahas, ini Ramadan sudah insyaAllah. Kita lipat sedikit aja di sini. Saya nak sikit tambahan persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Dalam setengah jam ini, kalau masih tuan-tuan sanggup ya, insyaAllah. Karena sebentar lagi, oleh karena besok dah nisfu Sa'ban, jadi kurang 2 minggu lagi lebih kurang Ramadan datang. Tapi kalau tidak ada persiapan bagaimana? Berkali-kali saya coba ingatkan, Ramadan itu jangan dipertikaikan lagi. Artinya keistimewaannya, kemuliaannya, keindahannya confirm tuan-tuan. Itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Ramadan. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya lebih kurang, kelebihan bulan Syaban dibandingkan bulan lain seperti kelebihanku dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Tapi bila Ramadan dibandingkan dengan bulan lain, kelebihannya seperti Allah dibandingkan dengan umatnya. Masya Allah, ini Ramadan kehebatannya. Namun, jom, saya buat analogi sekali lagi. Saya gambarkan, saya tak bosan-bosan Tuhan sekalian. Ini saya contohkan sakuntum mawar merah, tapi ini putih lah. Sekuntum mawar putih lah. Ini bunga yang indah mawar. Ini kalau diberikan kepada Cik Mek Molek, gadis yang ayu, yang anggun, yang santun. Wah, luar biasa tuan sekalian. Akan dimasukkan di pasu begini ini, ditaruh di lobi, di bilik tamu dan sebagainya. Maka semerbak baunya, wangi, harum, indah. Sesuai begitu. Ini. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalau si sekuntum mawar putih ini diberikan pada beruk, kepada monyet, atau bahasa Jepangnya ketek,
hancur lebur jadi debu, layu sebelum berkembang, rusak tuan-tuan. Itulah analoginya Ramadan. Siapa yang menerima Ramadan? Kalau yang menerima itu insya Allah bantuan dan puan, maka akan dihormati. Bahkan sebelum Ramadan datang, dimulai di Rajab, sudah exercise, sudah warm up, sudah mulai menanam. Karena itu Rajab disebut bulan exercise, bulan menanam. Syaban menyemai, Syaban maintain, dan Ramadan menuai. Ini orang persiapan lebih awal. Dengan puasanya, zikirnya, baca Quran, dimulai sudah. Dimulai. Bagi orang yang tidak persiapan, Rajab tak kisah, Syaban tak apa, Ramadan masuk. Insya Allah masuk Ramadan bubar tuan-tuan. Hilang, kalau puasa pun 2-3 hari aja. Tarawih juga begitu. Janganlah, apalagi tahajud, jauh panggang dari sate tuan-tuan. Dan ini sepatutnya harus tidak berlaku pada umat Islam. Karena tiap tahun sudah wujud, sudah diingatkan berkali-kali. Maka dari itu mari kita persiapan betul-betul menghadapi bulan suci Ramadan. Siap menghadapi anugerah yang luar biasa itu. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, "Man fariha bidukhili Ramadan, kharaj jazatu ala niran." Siapa yang bergembira karena hadirnya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasanya masuk neraka. Bergembira saja. Ayo tuan-tuan sekalian, gembira. Kalau Sayyidina Umar dulu secara manual keluar ke kampung, dia teriak-teriak mengatakan, "Welcome Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, tuan-tuan besok Ramadan, tuan besok Ramadan." Sekarang zaman zaman mass media yang sudah modern tuan sekalian, kita bikin bena yang besar akan masuk kampung kita ini, ahlan wa sahlan Ramadan, selamat datang Ramadan, selamat berpuasa kepada saudara-saudaraku seiman, seagama. Wah, di mana-mana akan masuk section 20, 21. Wah, nampak begitu, meriah begitu. Ini sebagai tanda kegembiraan kita akan hadirnya bulan suci Ramadan. Baik, ada beberapa hadis yang perlu saya sampaikan sekalian, walaupun tidak semuanya. Panjang kalau kita bicara, insya Allah bulan depan kita bicara lagi. Salah satu di antaranya, dalam bulan Ramadan ini, hadis yang populer. Qala Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatan Ramadan." Seandainya umatku mengetahui betapa agungnya, betapa anggunnya, betapa mulianya, betapa indahnya bulan suci Ramadan, mereka akan mengharap 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ada 5 keistimewaan yang tidak pernah ada bulan lain dan tidak pernah dianugerahkan kepada umat lain, hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oh, ini luar biasa dan sekalian. Apa 5 itu? Pertama, li'annal hasanata fi mujtami'atun. Segala kebaikan yang indah, yang cantik, yang mulia ada di bulan Ramadan. Masya Allah, berubah tuan-tuan Ramadan. Apa saja tuan cari ada di bulan Ramadan. Istilahnya begitulah. Wa ta'atan maqbulatun, yang kedua, segala ketaatan terus diterima oleh Allah. Di bulan-bulan lain kita ibadah direkod oleh malaikat. Hari Isnin dan hari Kamis baru direpotkan pada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW suka puasa Isnin dan Kamis karena laporan amalan harian kita. Tapi Ramadan, no. Segitu kita amal langsung kepada Allah SWT. Kalau langsung itu bagaimana? Katakan Tuhan bikin surat, bikin proposal bahasa begini ini. Dimajukan pada yang amat pun menteri besar, atau mungkin Perdana Menteri, atau bahkan pada duli tuanku, langsung diterima. Lain rasanya Tuhan, lain rasanya, lain. Melamar seorang gadis, jauh-jauh kita datang, begitu cakap langsung diterima. Wah, itu lain Tuhan dan sekalian. Ada psikologi,
Amal kita langsung diterima Allah. Kenapa? Hanya kerana lebihnya hebatnya bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wad'awati mustajabatun. Segala doa-doa dimakbulkan. Mari Tuan, jangan pernah berhenti berdoa. Sepanjang bulan Ramadan, sudahlah. Tuan-tuan, Allah SWT boleh didekati dengan dua cara. Dengan cara kebaikan, nah itu confirm, go to paradise. Dengan kesilapan, dosa dan salah kita, Allah terima. Asalkan Bapak Ibu mau minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Ta'ala. Sudah terbukti, kalau pelacur saja, karena dia bersifat kasih sayang, dan tak benda Allah terima. Pembunuh 100 kepala Allah terima. Ada satu kisah yang Nabi sendiri ketika itu tidak menerima, tapi Allah menerima. Contoh begini, satu ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasul, ya Rasul, apakah dosa saya ini boleh terima oleh Allah SWT? Saya terlalu banyak besar ke dosa saya. Nabi bertanya, dengan dunia mana lebih besar? Oh, besar dosa saya lagi. Dengan arsy, oh besar dosa saya lagi. Dan Nabi pun bertanya, sebenarnya apa sih dosa kamu itu? Ya Rasul, saya ini tukang penggali kubur. Satu ketika di kampung ini ada seorang gadis yang paling cantik, primadona desa lah. Masih gadis lagi meninggal dunia. Saat siang di kubur, tutup semua. Malamnya saya bongkar balik dan saya zina dengan dia. Terus mayat itu berdiri marah dengan saya. Mulia itu Nabi terbangun mengatakan, ya nyanyi kamu nih, memang ini dosa paling besar, gak terima. Coba bayangkan. Terus anak ini atau budak ini, orang ini masih tidak putus asa, terus nangis dan nangis dan nangis minta ampun kepada Allah. Dan salah satu doanya, ya Allah beri petunjuk pada Nabi Rasulmu kalau aku dah diterima doa, tobat kami. Allah terima tuan-tuan, bayangkan. Beritahu pada Rasulullah SAW balik terima. Inilah Allah. Sudahlah tuan-tuan, dosa sebesar apapun, yang penting mau mengakui dan minta ampun. Jangan sombong, jangan tidak mengakui. Ini Allah paling benci. Karena sombong itu adalah selindangku, kata Allah. Siapa menggunakan mesti aku akan heret, aku hancurkan, aku masukkan ke neraka. Neraka dunia atau neraka di akhirat nanti. Kemampuan kita sudah minta ampun dan maaf apapun dosa kita, Allah terima. So, dengan kebaikan Allah bisa boleh didatangi, dengan kejahatan sekalipun asalkan kita meminta ampun, Allah juga boleh terima. Inilah untungnya kita. Maka gunakan Ramadan ini. Berdoalah kepada Allah. Apapun dengan bahasa apapun juga. Kalau Tuhan tidak bisa dengan bahasa Arab, ya bahasa kita, bahasa Malaysia. Kalau tak boleh, boleh bahasa Jawa. Kalau Tuhan berdoa dengan bahasa Jawa, nanti Allah akan turunkan malaikat yang berbahasa Jawa. Don't worry, be happy. Doa saja. Enak kan? Oke. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Orang bisu pun Allah terima. Tuhan tahu bahasanya orang bisu. Au, au, au. Apa kita paham? Malaikat paham. Allah lagi paham. Oke. Yang keempat, apa? Segala dosa-dosa diampunkan. Masya Allah. Dan doa dimabulkan, dosa-dosa diampunkan. Tapi itu tadilah. Ya minta ampun, jangan diam. Ya mesti berusaha minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, sebutkan dulu sekalian, surga. Rindu kepada orang beribadah di bulan Ramadan. Subhanallah. Sepatutnya Bapak Ibu Tuhan sekalian, kitalah yang rindu kepada surga. Ini terbalik pula, surga yang rindu kepada kita. Masya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu pada 4 golongan. Jadilah Bapak Ibu Tuhan dan sekalian, orang yang dirindui surga. Pilih salah satu di antara 4 ini. Pertama, taliul Quran, orang yang selalu membaca Quran. Tuhan dalam bahasa Arab ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran.
Ada perbedaan. Qiraah itu membaca saja. Paham tidak paham, membaca qiraah. Kalau tilawah itu membaca, memahami, mengamalkan dan mengajarkan. Jadi itu Quran. Harus begitu. Jangan hanya dihafal atau dibaca. Diamalkan dan diajarkan. Ini hal Quran dibaca, dipahami, diamalkan dan diajarkan. Kalau tidak, Quran akan menuntut kita nanti. Baik. Yang kedua, wahafidul lisan. Orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan. Ada dirindu yang surga. Orang yang menjaga lisan. Dan yang ketiga, wamut ilmu jian. Orang yang suka memberi makanan. Orang yang memberi makanan. Baik, orang lapar. Orang lapar ada dua pengertian. Lapar memang karena kemiskinannya. Orang yang miskin, pagi makan pagi, baik kais petang makan petang. Dan kedua, orang lapar karena puasa. Dan alhamdulillah masyarakat kita masyarakat yang luar biasa. Menjelang Ramadan, mana-mana EJK masjid dan surau mengumumkan akan adanya tajaan more, tajaan sahur, tajaan Masya Allah berlimpah. Tahniah pada tuan-tuan sekalian yang telah terdidik oleh atuk-atuk nenek kita membiasakan Ramadan banyak mencurah-curah dengan kesadaran yang tinggi. Ini luar biasa, alhamdulillah. Karena memang ada dasarnya memberi makanan kepada orang puasa nilainya sama dengan orang berpuasa itu sendiri. Wah, hebat kan? Luar biasa. Oke. Dan yang terakhir, keempat, wasaimul syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang bagaimana? Ini question selanjutnya, persoalan selanjutnya. Puasa di bulan Ramadan, puasa yang bagaimana? Sekali lagi, puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama ada puasa umum, kedua puasa khusus, ketiga puasa khususil khusus. Puasa umum, puasanya orang awam lah, orang biasa. Yang sekedar tidak makan, tidak minum, selesai. Yang itu puasa peringkat tadika lah, taman kanak-kanak. Ya kita tidak boleh dong, harus begitu, harus menambah. Masuk puasa khusus. Untuk puasa khusus, di samping tidak makan, tidak minum tadi, itu memang confirm. Ada tambahan. Menjaga 5 perkara. Pertama, apa yang dijaga? Puasa khusus. Menjaga mata. Menjaga mata atas sekalian. Saya coba, masih ada catatan satu. Menjaga mata. Itu kalau ingin puasa khusus sekalian. Ya, dari apa? Dari melihat perkara-perkara yang tidak baik lah. Perkara-perkara yang haramnya diharamkan oleh Allah SWT. Jangan main-main. Okey, insyaAllah masih ingat. Kedua, menjaga telinga. Ini zaman-zaman hoax ini tuan-tuan. Cerita-cerita hoax, cerita bohong. Jangan mudah terperangkap lah tuan-tuan sekalian. Pandangan dan pendengaran itu kita perlu tabayun dulu. Siapapun juga, jangan mudah. Ya mesti, tak boleh. Kita buktikan sekarang ini. Sekarang menakutkan suasana di sana ini. Yang ketiga, menjaga seluruh anggota badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut berpuasa. Ini puasa tidak makan, tidak minum aja. Tapi masih ada hari telanjang, artinya mendedahkan aurat, mana boleh. Orang yang mendedahkan aurat, puasanya tidak akan terima oleh Allah Ta'ala. Karena tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi piawaian. Kasihan dong mereka ini. Ya kalau budak-budak tak apa, sudah dewasa punya anak, cucu dan sebagainya, masih tak paham-paham. Bagaimana jadi begini Tuhan sekalian. Kadang-kadang kita menjadi heran juga. Kenapa masalah begini? Yang keempat, menjaga perut. Jangan terlalu kenyang pada waktu berbuka. Perut ini jaga. Terutama dalam waktu berbuka Tuhan sekalian. Dalam berbuka itu ada sistem yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada takjil. Takjil itu daripada kata-kata takjil, tergesa-gesa, menyegerakan berbuka. Takjil. Sekedar saja tamar
atau buah-buahan yang tidak dimasak dengan api, atau minum. Cara bagaimana? Cara berbeza-beza. Tuan nak berbuka di mana? Di masjid, di surau, atau di rumah, atau di perjalanan sebagainya. Itu katakan, saya contohkan di rumah. Tuan-tuan pastikan putra-putri kita yang laki-laki sudah mandi, sudah kemas, sudah pakai kain. Yang putri sudah pakai telepon semua. 15 menit sebelum berbuka, ajak duduk. Dibuatkan safrah, dibentangkan begitu. Sediakan tamar, buah-buahan, dan air mineral. Dah. Duduk bersama, kalau boleh ajak tahlil, atau baca Asmaul Husna, atau zikir Abtoyu lah tuan-tuan. Jadi ada persiapan begitu. 2 minit sebelum azan berkumandang, diajak doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini dibaca oleh Bilal waktu tarawih itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baju 2-3 kali doa katakan itu. Allahu Akbar. Terus Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan tamar atau buah, minum 1 gelas. Saya Allah berqamat. Salat maghrib berjamaah. Zuhur di masjid, di rumah jamaah. Selesai baru makan berat. Itu cara tuan-tuan. Puan Allah Akbar, 2 pinggan masuk. Wah, ini namanya balas dendam. Kacau aja. Nggak ada value ini tuan sekalian. Lagipun menurut teori kesehatan tuan sekalian, perut kita kan 12-13 jam kosong. Puasa itu lebih kurang 12-13 jam kosong. Apalagi yang tidak bersahur. Maka lepas tarawih, waktu lagi panjang itu. Dan waktu berbuka, kasihlah warm up. Makanan yang ringan, yang senang, ringan. Jadi, makan kenyang. Makan ringan tadi macam buah atau tamar. Dah. Serap, gerak sikit, minum. Waktu itu kan bergerak. Lepas sholat, siap menghadapi 2-3 pinggan. Gitu. Nanti kalau Allah masuk 3 pinggan bisa muntah tuan-tuan sekalian. Kacau dia kemelekeran nanti. Ya, sudah sakit akhirnya sakitlah, beratlah, kenyanglah. Akhirnya Isya tak datang, tarawih apalagi. Sudah. Ini kan rugi. Okey, jaga itu tuan sekalian. Baik. Dan yang terakhir, yang kelima, pastikan sekalian apa yang kita lakukan ini, tuan-tuan, doalah kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah. Jadi tatkala selesai berbuka ke atau selepas salat ke, minta Rabbana taqabbal, Rabbana terimalah puasa kami ya Allah, taqabbal doana wa salatana wa siyamana, itu minta diterima oleh Allah. Jangan confident, apalagi over confident. Karena kita tahu, kita Masya Allah tuan-tuan, susah sangat menjaga mata, telinga, mulut, tangan, kaki ini. Tak kalah hidup di akhir zaman ini. Tak pasal-pasal ada saja yang membuat kita ini bisa merusak puasa kita. Maka mohon pada Allah, ya Allah terimalah puasa kami ya Allah. Kami bimbang, kami takut kalau hanya dapat lapar dan dahaga saja. Terima puasa kami ya Allah. Puasa keluarga kami ya Allah. Ini syarat untuk mencapai tahap puasa khusus. Adapun khususil khusus, nanti peringkat para nabi, para wali-wali Allah, kita tidak ada kemampuan sekalian. Karena satu saat saja tidak ingat kepada Allah, sudah dianggap batal. Tak apalah, naik pada khusus. Oke tuan, terakhir, hadis yang terakhir, ini salah satu di antara amalan. Apa yang harus kita lakukan bulan Ramadan? Hadisnya riwayat ini, Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan, ada 5 perkara penting. Pertama, siapa yang menghadiri majelis ilmu,
di bulan Ramadan. Setiap satu langkah nilainya ibadah, sama ibadah 1 tahun. Dan bersamaku, kata Rasulullah SAW, di hari akhirat nanti. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang tuan-tuan ini agak aneh sedikit. Kalau Ramadan banyak pengajian dibatalkan. Oke, kita tidak mau datang pada orang lain, apa. Tapi saya sarankan imam kita atau nazir kita, pengurus kita, mesti ada majlis taklim. Walaupun hanya kultum, kuliah 7 menit. Tengah-tengah terawih begitu, 1 hadis pun cukuplah. Majlis ilmu. Karena tuan-tuan, nilainya terlalu tinggi. 1 langkah ibadah 1 tahun. Jadi tuan-tuan berangkat kepada ke masjid dengan yang terawih itu sambil mencari ilmu. Ini dia akan dibacakan untuk imam kita atau tuan pengurus kita atau EJK terserah. Apalagi kalau dikekalkan para ustaz masih mengajar. Alhamdulillah, cuma dibatasi masanya, jangan terlalu lama. Oke, saudara sekalian. Ini majlis taklim. Pagi ke petang ke siang malam, up to you. Yang penting jangan sampai 1 hari itu tidak datang ke majlis taklim. Yang kedua, sholat jamaah. Jaga sholat jamaah. Karena di dalam bulan Ramadan, 1 rakaat itu akan dibangunkan bandar di surga yang penuh dengan kenikmatan. Hanya kerana Ramadan. Sekali lagi, semuanya kerana Ramadan, tuan sekalian. Tidak ada bulan lain. 1 rakaat, 1 bandar di surga. Kita sholat hari subuh sampai tarawih sampai witir berjamaah. Masya Allah. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya ibu bapaknya, hormati. Karena menghormati kedua orang tua akan dipandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Dan siapa dipandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang, diharamkan jasanya masuk neraka. Tapi bagi bapak ibu yang sudah ibu bapak kita meninggal dunia, macam kita ini bapak ibu dah meninggal dunia, ada 4 cara. Ada 4 cara berbakti pada ibu bapak yang sudah meninggal dunia. Pertama, dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Tuhan hadiahkan atau tadarus itu kepada ibu bapak kita atau nenek kita. Kedua, dengan berdoa. Paling tidak, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling tidak. Dan ketiga, bersedekah, sedekah. Setiap kalau masuk, ajar putra-putri kita setiap terakhir bawa duit. Atau kulit subuh macam ini, bawa duit. Berapa nominalnya terserah. Nah, RM1 ke RM2, up to you lah. Tapi latih. Mana tu tahu. Ini. Tapi jangan lupa setiap memasukkan kotak itu sebut ibu bapak. Biar mereka juga dapat bahagian. Dan terakhir yang keempat, kita menziarahi atau mendatangi teman-teman atau rakan-rakan almarhum ayahanda kita, almarhumah ibunda kita. Tanya pada mereka, Assalamualaikum makcik. Makcik kenal ayah saya ini. Oh ya betul. Tolong makcik yang dilakukan apa waktu masih hidupnya dulu. Dia akan cerita. Ya Allah nak, bertuah betul engkau ni. Mak bapak engkau tu rajin pergi surau. Rajin datang pengajian. Rajin sedekah, katakan begitu. 3 poin kebaikan tu. Tuan teruskan. Tuan dan bapak ibu teruskan di antara 3 ini. Atau ketiga-tiganya. Meneruskan perbuatan baik kedua orang tua. Itu bermakna kita berbakti kepadanya. So amalan mak bapak diteruskan putra-putrinya. Oh hebat ini. Luar biasa. Oke? Yang keempat. Nah ini untuk khusus pada ibu-ibu. Istri-istri rumah tangga. Mana-mana istri yang mentaati suaminya. Sepanjang bulan suci Ramadan. Akan dapat title Siti Asia dan Siti Maryam. Sudah diberi kartu ganjar yang luar biasa. Kita tahu bahwa ada 4 wanita yang menjadi penghulu surga. Bukan hanya penghuni tapi penghulu surga. Pertama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kedua Sayyidatina Fatimah. Ketiga Sayyidatina Asiyah. Keempat Sayyidatina Maryam. Alhamdulillah Tuhan ya. Ini buat ibu-ibu. Di taat jemaah itu dan sebagainya jangan ada pergaduhan antara suami istri. Dan terakhir,
Yang kelima, menyempurnakan hajat kepada sesama Islam. Kita tiap pagi macam kita nanti, kita berdoa, ya Allah, aku sengaja untuk menyempurnakan hajat saudara sama Islam. Kita menyempurnakan keperluan apa yang diperlukan saudara kita. Satu saja, Allah akan balas 1000 kali ganda di hari kiamat. So, kesimpulannya, Ramadan tidak ada sesuatu yang terbuang. Semuanya indah, semuanya luar biasa. Tinggal kita fokuskan. Dan saya ingatkan, justru nilai Ramadan itu di akhirnya. Ya, Ramadan terbagi menjadi 3, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Dan ternyata di akhir bulan adalah tempat yang paling luar biasa. Karena di situ turunnya Lailatul Qadar. InsyaAllah di bulan depan kita masih sempat. Apa yang harus kita lakukan di malam Qadar atau di Lailatul Qadar tersebut. Jadi tuan-tuan, begitulah ya persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan dengan siap, dengan gembira, siap jasmani dan rohani untuk melakukan sesuatu terbaik. Nah, kalau kita simpulkan, saya baca dari kitab-kitab ini, setidak-tidaknya di bulan Ramadan ada 11 amalan yang penting. Pertama, puasa, itu pasti sudah kita bahas tadi. Kedua, sholat sunnah, sholat berjamaah. Pastikan dari subuh sampai isya mesti berjamaah. Khusus Ramadan jangan sampai tidak berjamaah. Nah, di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, atau di pejabat, atau di perjalanan. Pokoknya jamaah. Yang ketiga, sholat sunnah. Sholat sunnah di bulan Ramadan, tuan sekalian, ada saya cadangkanlah 12 jenis sholat sunnah. 12. Saya kira ya, tuan-tuan yang sudah oke, yang belum dicatat sendiri. Pertama, sholat syukur wudhu. Itu wudhu terus sholat sunnah. Kedua, sholat sunnah rawatib, qobliyah dan badiah, qobliyah, qadiyah. Ketiga, sholat sunnah isyraq. Tuan sekalian, begitu terbit matahari boleh sholat isyraq. Yang keempat, sholat sunnah duha. Kelima, sholat sunnah tahiyatul masjid. Walaupun ini surah tahiyatul masjid. Keenam, sholat sunnah tarawih. Ketujuh sholat sunnah witir. Ke-8 tahajud. Ke-9 taubat. Ke-10 istikharah. Ke-11 surah hajat. Dan ke-12 tasbih. Kalau boleh saya sarankan pada ibu bapa, sholat tasbih itu kalau boleh setiap hari di bulan Ramadan. Sepanjang Ramadan, khusus Ramadan saja. Sholat tasbih hari-hari. Lain bulan seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi Ramadan, karena sholat tasbih boleh pagi, boleh petang, boleh malam, boleh tengah malam. Up to you, lakukan. Ini kesempatan yang luar biasa. Baik, kemudian perbanyak baca Quran. Usahakan dengan beri hatam. Yang kelima, perbanyak zikrullah, zikir pada Allah. Yang keenam, perbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketujuh, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang ke-8, perbanyak sedekah. Masih ingat sedekah di bulan Syaban, Rajab dulu ya, RM RM1, darab 10, darab 700, darab 70. Sekarang bulan Syaban, RM RM1, darab 10, darab 700, darab 700. Jadi the best of the best di bulan Ramadan ini. Maksimal. RM RM1, darab 10, darab 700, darab 1000. Luar biasa. Masya Allah. Oke. Kemudian yang ke-9, Majlis Taklim. Jangan lupa Majlis Taklim. Yang ke-10, i'tikaf. Ya, i'tikaf. Dan masuk ke surah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnah ta'ala. Dan ke-11, qiyamul lail. Qiyamul lail. Okey, Bapak Ibu saudara sekalian, begitulah persiapan itu. Apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa melakukan dan mengajarkan kepada keluarga kita, paling tidak kita ramaikan, kita ajak supaya Ramadan sangat berharga pada tahun ini. Mengakhiri kuliah biasa, saya baru balik dari Indonesia dan sekalian ya, menyampaikan salam keluarga besar pondok pesantren kami dan terima kasih atas segala bantuan sekalian yang tidak pernah berhenti. Ini tuan sekalian ya, pada 2 ini bangunan terbaru dan saya baru balik ini sudah siap. Coba tuan bandingkan, sudah siap. Nah ini ada 4 orang, 4 orang tadi, 2 dari tamu Malaysia baru-barunya ini kabar ini. Ini belum siap dan sekarang sudah ini. Dan boleh ditempati ini tuan sekalian. Nah siap. Ini kurang lagi, kita 1 tingkat lagi insya Allah.
Teman-teman, tingkat satu lagi ini agak berhenti karena pandemi ketika itu. Sekarang sudah siap dan tamu-tamu kami sudah siap di sini. Kami punya wisma tuan sekalian. Kalau hanya tamu 30 orang sudah siap. Kita dah siapkan, kita bangunkan dan itu semua adalah duit tuan-tuan sekalian ya. Luar biasa. Boleh ini tuan sekalian di 4 itu di belakang yang ini bisa menampung setiap bilik, satu bilik itu 2 orang 8 ya 8 dan sekalian yang di satu pertama dulu ada 16 jadi 8 12 ini semua alhamdulillah ya. Terima kasih atas segala bantuan sekalian, mudah-mudahan diterima sebagai amal jariah tuan sekalian sebagai milik kita di akhirat nanti. Oke tuan, yuk kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, thayyibatun, warabun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara, manfaat dunia dan akhirat, berbakti pada ibu bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wa jannatan. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna sultanan nasira bi rahmatir rahim. Alhamdulillahil alamin. Qabbalallahu minkum. Wa bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita terus salat duha.